Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Pak Arif dan Ibu Laila adalah sepasang suami istri yang hidup di sebuah desa kecil yang tenang. Desa itu terkenal dengan tanah subur yang mendukung para petaninya untuk mendapatkan hasil panen melimpah. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan keluarga Pak Arif. Meskipun mereka bekerja keras siang dan malam, rizki yang mereka dapatkan seolah-olah selalu habis begitu saja. Berapapun jumlah panen yang didapat, uang yang diperoleh dari hasil penjualan selalu habis bahkan sebelum musim tanam berikutnya dimulai. Pak Arif, yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, selalu merasa gelisah dan bingung. Dia sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penghasilannya, dari menambah luas ladang hingga mencoba menanam tanaman baru yang lebih menguntungkan. Namun, setiap kali panen tiba, selalu ada saja hal-hal yang membuat uang hasil kerja kerasnya harus habis. Entah itu untuk perbaikan rumah, kesehatan anak-anak, atau biaya hidup sehari-hari yang terus meningkat. Sementara itu, Ibu Laila pun tak kalah bingung. Sebagai ibu rumah tangga yang telaten mengurus rumah, ia merasa sudah melakukan segala hal untuk menghemat dan menjaga keuangan keluarga. Namun, tetap saja mereka selalu merasa kekurangan. Di tengah kebingungan ini, suatu hari, Bu Rahma, tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka, datang berkunjung. Bu Rahma adalah wanita parubaya yang dikenal bijak dan memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat serta kebiasaan yang diwariskan turun-temurun di desa itu. Ia melihat kesulitan yang dihadapi oleh keluarga Pak Arif dan Ibu Laila, dan ia merasa perlu memberi nasihat kepada mereka. Setelah berbincang-bincang sebentar, Bu Rahma pun membuka pembicaraan dengan topik yang tak terduga. "Pak Arif, Ibu Laila," kata Bu Rahma sambil tersenyum bijak, "saya tahu kalian sudah berusaha keras, tapi ada hal penting yang mungkin kalian lupakan. Dapur kalian. Banyak orang tidak menyadari bahwa dapur adalah pusat dari rizki sebuah rumah tangga. Kalau dapur tidak dijaga dengan baik, rizki bisa tersendat. Ada beberapa pantangan yang harus kalian perhatikan agar rizki tidak terhalang." Pak Arif dan Ibu Laila terkejut mendengar ucapan Bu Rahma. Mereka tidak pernah mengira bahwa dapur bisa mempengaruhi aliran rizki keluarga. Mereka pun mendengarkan dengan seksama ketika Bu Rahma mulai menjelaskan satu persatu pantangan yang terkait dengan dapur. Pantangan pertama yang dijelaskan Bu Rahma adalah tentang kompor yang tidak pernah dinyalakan. Dapur adalah tempat kita mengolah makanan yang menjadi sumber kehidupan keluarga. Kalau kompor jarang dinyalakan, artinya dapur tidak aktif, dan ini bisa menghambat keberkahan rizki. Meskipun hanya sekadar memasak air, pastikan kompor tetap hidup setiap hari. Ibu Laila pun teringat bahwa akhir-akhir ini ia seringkali membeli makanan dari luar, karena terlalu sibuk mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah lainnya. Kompor di rumah jarang digunakan. Pantangan kedua, Bu Rahma menekankan pentingnya menjaga kebersihan dapur. Dapur yang kotor bisa mendatangkan energi negatif yang akan menolak rizki yang datang. Piring kotor, sisa makanan, atau sampah yang tidak segera dibuang bisa menjadi penghalang besar. Jangan pernah biarkan dapur kalian kotor terlalu lama. Ibu Laila merasa malu mendengarnya. Ia memang seringkali menumpuk piring kotor di bak cuci karena merasa terlalu lelah setelah seharian bekerja. Pantangan ketiga adalah tentang air bocor di dapur. Air yang bocor di dapur seperti simbol mengalirnya rizki keluar dari rumah tanpa disadari. Air yang terus-menerus menetes tanpa kendali bisa menghilangkan keberkahan. Pak Arif tersentak mengingat bahwa keran air di dapur mereka memang sudah lama bocor, tapi dia belum sempat memperbaikinya. Meskipun kelihatannya sepele, Bu Rahma meyakinkan mereka bahwa kebocoran ini membawa pengaruh buruk. Pantangan keempat menyangkut makanan basi yang dibiarkan terlalu lama di dapur. Makanan basi adalah simbol dari keberkahan yang rusak. Kalau kalian sering membiarkan makanan basi di dapur, rizki yang masuk ke rumah juga bisa rusak. Jangan biarkan makanan tersisa berhari-hari hingga membusuk. Ibu Laila teringat kebiasaannya menyimpan sisa makanan terlalu lama, hingga akhirnya banyak yang harus dibuang karena sudah tidak layak makan. Pantangan kelima,
Bu Rahma memperingatkan tentang meletakkan sapu di dapur. Sapu adalah alat untuk membersihkan, tapi kalau diletakkan di dapur, sapu itu justru bisa menyapu rizki keluar dari rumah. Ternyata, selama ini Ibu Laila seringkali meletakkan sapu di sudut dapur karena merasa lebih praktis. Selanjutnya, Bu Rahma menjelaskan pantangan ke-6, yaitu posisi pintu dapur yang menghadap langsung ke pintu depan. Ini adalah salah satu kesalahan besar dalam tata letak rumah. Pintu dapur yang sejajar dengan pintu depan bisa membuat rizki yang masuk langsung keluar lagi. Rizki tidak akan bertahan di rumah. Pak Arif pun menyadari bahwa posisi dapur mereka memang terletak tepat di belakang pintu utama, seperti yang dijelaskan oleh Bu Rahma. Pantangan ke-7 adalah tentang piring kotor yang dibiarkan menumpuk di malam hari. Kalau kalian meninggalkan piring kotor sebelum tidur, itu bisa menjadi beban yang menghalangi rizki baru masuk ke rumah. Pastikan dapur bersih sebelum kalian tidur. Lagi-lagi, Ibu Laila merasa bersalah. Ia seringkali menunda mencuci piring hingga keesokan paginya karena kelelahan. Pantangan ke-8 terkait dengan pembuangan air panas di dapur. Jangan sembarangan membuang air panas di dapur. Air panas yang dibuang sembarangan bisa membakar jalan rizki. Sebaiknya, biarkan air panas itu dingin terlebih dahulu sebelum dibuang. Ibu Laila teringat bahwa ia seringkali langsung menuangkan air panas bekas rebusan ke dalam saluran air dapur tanpa berpikir panjang. Pantangan ke-9 yang disampaikan Bu Rahma adalah tentang meminjamkan garam di malam hari. Garam adalah simbol keberkahan. Kalau kalian meminjamkannya di malam hari, ada kepercayaan bahwa itu bisa membawa kesialan bagi keluarga kalian. Ibu Laila teringat bahwa beberapa kali ia memberikan garam kepada tetangganya yang datang meminta di malam hari. Pantangan ke-10 menekankan pentingnya penerangan di dapur. Dapur yang gelap adalah dapur yang menutup rizki. Pastikan dapur kalian selalu terang, terutama saat malam hari. Pak Arif mengangguk, teringat bahwa lampu dapur mereka seringkali mati dan belum sempat diganti. Pantangan ke-11 adalah meletakkan pisau dengan posisi terbuka di meja dapur. Pisau yang dibiarkan terbuka bisa memotong jalan rizki. Setelah digunakan, pastikan kalian menyimpan pisau di tempat yang aman dan tertutup. Ibu Laila sering membiarkan pisau di dapur begitu saja setelah digunakan, tanpa menyadari dampaknya. Pantangan ke-12 terkait dengan menggunakan panci yang rusak atau retak. Panci yang rusak adalah simbol dari ketidaksempurnaan dalam menyediakan makanan. Jangan biarkan panci yang rusak digunakan karena bisa mengurangi keberkahan makanan yang kalian masak. Pak Arif langsung mengingat bahwa beberapa panci di rumah mereka memang sudah lama rusak, namun tetap digunakan karena belum sempat membeli yang baru. Pantangan ke-13 mengingatkan tentang pentingnya mencuci tangan sebelum memasak. Tangan yang bersih adalah simbol keberkahan dalam menyediakan makanan. Jangan pernah memasak tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, karena kebersihan adalah bagian dari keberkahan. Ibu Laila kadang-kadang lupa mencuci tangan sebelum mulai memasak, terutama saat terburu-buru. Pantangan ke-14 adalah membiarkan api di kompor menyala tanpa pengawasan. Api yang dibiarkan menyala tanpa digunakan bisa membawa malapetaka dan menghilangkan keberkahan dari dapur. Pastikan kalian selalu mematikan kompor setelah digunakan. Ibu Laila langsung teringat bahwa beberapa kali ia pernah meninggalkan kompor dalam keadaan menyala meskipun hanya sebentar. Pantangan ke-15, Bu Rahma menekankan untuk tidak berbicara hal-hal kotor atau negatif di dapur. Dapur adalah tempat sakral di mana rizki diolah. Berbicara hal-hal buruk di dapur bisa mengotori keberkahan yang ada di sana. Selalu jaga ucapan dan pikiran kalian saat berada di dapur. Setelah mendengar semua pantangan itu, Pak Arif dan Ibu Laila merasa malu dan tersadar bahwa mereka telah melakukan banyak kesalahan yang tampaknya sepele namun berdampak besar pada aliran rizki mereka. Mereka berterima kasih kepada Bu Rahma atas nasihatnya, dan mulai hari itu, mereka berkomitmen untuk menjaga dapur mereka dengan lebih baik, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini tidak mereka sadari. Seiring waktu, perubahan mulai terlihat. Rizki yang masuk ke keluarga Pak Arif dan Ibu Laila terasa lebih berkah. Tanaman mereka tumbuh lebih subur, hasil panen semakin melimpah, dan pengeluaran yang selama ini seolah-olah tidak terkendali,
kini terasa lebih ringan. Mereka sadar bahwa menjaga dapur adalah salah satu cara untuk menjaga aliran rizki tetap lancar dan berkah. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa dalam hidup, seringkali hal-hal kecil yang tampak sepele ternyata memiliki dampak besar. Menjaga kebersihan, keteraturan, dan melakukan hal-hal yang dianggap benar, meski dalam lingkup dapur sekalipun, dapat membawa keberkahan yang tak terduga.